Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dalam mata kuliah problematika pembelajaran bahasa. Untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama setelah kita melaksanakan UTS, dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai problematika kebahasaan, gitu ya. Jadi masalah-masalah yang timbul murni dalam bidang kebahasaan, utamanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa kita mempelajari problematika kebahasaan? Tentu saja dalam rangka mempertebal pengetahuan kita dan juga siswa kita nantinya dalam bidang kebahasaan agar mereka tidak sekadar mengetahui bentuk yang benar atau salah, tetapi juga bisa menjelaskan mengapa ini salah dan mengapa itu yang benar seperti itu. Misalnya salah satu contoh saja ya. Misalnya kita mengenal kata absen yang sering sekali kita gunakan ya. Hari ini misalnya siapa yang absen? Itu kan artinya yang tidak hadir, akan tetapi sering diidentikan dengan kehadiran ya. Itu merupakan bentuk yang tidak tepat bila mengatakan absen itu merupakan kehadiran atau daftar hadir. Baik, problematika kebahasaan ini kalau saya bagi begitu ya, ada beberapa bidang. Yang pertama dari bidang fonologi, morfologi, sintaksis, kalimat, dan juga makna, gitu ya. Akan tetapi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari problematika kebahasaan ini mulai dari interferensi, ya. Misalnya bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa lain. Nah, misalnya bahasa Indonesia terpengaruh oleh bahasa Sunda. Misalnya sering kita gunakan kata saya, ya, yang sering diikuti dengan fonem H menjadi saya. Itu merupakan bentuk interferensi bahasa dan merambat kepada kata-kata lain yang utamanya diksi pinjaman bahasa Sunda, gitu ya. Nah, jadi bahasa Sunda menggunakan bahasa Indonesia, nah itu sering dibubuhi fonem H di belakangnya. Saya, apa, kenapa, ya seperti itu. Kemudian itu salah satunya ya, banyak sekali. Kemudian kesalahan berbahasa, kemudian ragam bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari kebahasaan dalam pembelajaran, kemudian interferensi bahasa, kesalahan berbahasa, serta ragam bahasa. Nah, kebahasaan dalam pembelajaran, kita akan memahami konsep dasar kebahasaan dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar di kelas. Gitu ya. Jadi sejauh mana peserta didik memahami konsep dasar kebahasaan dan dampaknya seperti apa ketika mengajar atau belajar di kelas. Apakah bersikap positif terhadap bahasa Indonesia tersebut atau malah sebaliknya bersikap negatif, ya. Sikap positifnya yang seperti apa ya? Bersikap positif di sini artinya siswa menghargai dan juga ingin menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas. Kemudian interferensi bahasa ini menggali bentuk-bentuk interferensi seperti yang tadi saya contohkan ya. Interferensi bahasa ibu terhadap bahasa Indonesia dan cara mengatasinya. Cara mengatasinya apa? Sekali lagi, sering saya katakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu kita harus didukung dengan latihan. Ya, nah, bentuk interferensi tadi yang misalnya munculnya fonem H itu kan salah satu bentuk dari
gejala fonologi, ya, kemunculan fonem di akhir, gitu ya. Pengaruhnya salah satunya dari bahasa Sunda. Ada juga yang terpengaruh dari bahasa Sunda lainnya, misalnya ada nasalisasi, ya. Misalnya ada kata sapu, ya, menjadi bentuk nyapu. Sementara itu bentuk yang tepat dalam bahasa Indonesia harusnya menyapu. Kenapa nyapu teh interferensi, Bu? Karena nyapu di sini nasalisasi dalam bahasa Sunda itu sah-sah saja, yang merupakan salah satu bentuk morfologi dalam bahasa Sunda, dan itu baku kalau dalam bahasa Sunda. Berbeda dengan bahasa Indonesia, itu dikatakan bentuk yang tidak baku, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kesalahan berbahasa, atau kalau kita mengatakan kesalahan asa aing pang bener lah ya. Jadi rasanya terlalu sombong bila kita mengatakan kesalahan. Kita katakan saja ketidaktepatan berbahasa, ya, mengidentifikasi jenis kesalahan, ya, jenis-jenis kesalahan berbahasa beserta penyebabnya. Ya, mungkin saja penyebabnya salah satunya melalui interferensi bahasa. Ya, dan tentu saja kita akan mengetahui dan mencoba melatih peserta didik dengan cara menangani kesalahan ini, gitu ya. Kemudian ada juga ragam bahasa, ya, memahami variasi ragam bahasa dan cara-cara mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu, ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, nah, ini kita akan bahas pengertian kebahasaan dalam pembelajaran. Kita kan sadar semuanya ya, bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari dan juga harus digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi bahasa pengantar, gitu ya, dalam dunia pendidikan. Ya, apa itu kebahasaan? Kebahasaan ini merujuk pada penggunaan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi dalam pembelajaran bahasa. Ya, ini mencakup pengajaran dan juga penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya tujuannya apa? Ya, nah, tujuan dari pembelajaran bahasa ini tentu saja pernah kita bahas bahwa tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia agar peserta didik mampu berkomunikasi dalam berbagai konteks kebahasaan. Ketika berkomunikasi, tentu saja. Mengapa ini penting? Masalah kebahasaan di kelas dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas pemahaman komunikasi, baik antara guru dan siswa maupun antar siswa, ya, dengan siswa yang lainnya. Guru perlu memahami problematika ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, seperti itu. Jadi agar bisa berkomunikasi dengan efektif di dalam kelas, kita harus menghindari masalah kebahasaan, gitu ya. Seperti tadi, siapa yang absen hari ini? Anda menyebutkan siswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud guru dan juga yang dimaksud siswa, itu tidak sejalan. Artinya ada hambatan komunikasi di dalamnya. Karena apa? Kesalahan pemahaman, kesalahan penggunaan kebahasaan. Nah, kemudian kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan interferensi. Ya, ini terkait dengan L1 dan L2. Ya, L di sini bukan laki-laki ya, tetapi language atau bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Ya, fenomena saat unsur bahasa ibu atau L1 masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia atau L2. Gitu ya. Ini L1, nah ya, bahasa ibu masuk dalam penggunaan bahasa Indonesia atau L2. Kita sadari bahwa
L1 atau bahasa pertama kita adalah bahasa daerah. Sehingga secara sadar ataupun tidak, begitu, ketika berkomunikasi secara spontan, kita akan menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu L1. Contohnya dalam mimpi lah ya. Misalnya Anda bermimpi, ya umumnya orang Sunda mah bermimpinya berkomunikasi dengan bahasa Sunda ya. Jarang sekali orang Sunda mimpi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Apa itu interferensi bahasa? Interferensi bahasa terjadi karena ada elemen-elemen bahasa ibu atau L1 mempengaruhi penggunaan bahasa kedua atau L2. Ya, baik dalam hal pengucapan, struktur kalimat, maupun pemilihan kosakata. Nah, tadi saya contohkan dalam segi fonologis. Ya, ada saya, ya apa ya, orang Sunda mah mau nyebut apa, tapi apa, ya. Saya, kue juga kan jadi kue, gitu ya. Tidak kue lagi. Mie juga jadi mie, gitu ya. Itu salah satu pengaruh dari bahasa ibu ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Sunda ya. Misalnya ada dari bahasa Batak. Kalau dilihat dari fonologi, misalnya ada penggunaan eteleng. Ya, misalnya pada kata letakan. Ya, letakan kalau orang Batak makan biasanya E-nya tidak ada E gitu ya. Jadi letakan gitu ya. Letakan. Padahal yang tepatnya itu adalah letakan. Itu merupakan interferensi dari bahasa ibu ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin orang Batak yang lebih paham terkait dengan itu ya. Dalam konteks bahasa Indonesia, interferensi sering muncul pada siswa yang berasal dari daerah dengan bahasa ibu yang berbeda. Seperti ada bahasa Jawa, ya, yang kental dengan dialeknya, bahasa Sunda juga sama, bahasa Batak atau juga bahasa Madura. Fenomena ini bukan berarti siswa tak mampu belajar, melainkan menunjukkan adanya proses adaptasi. Ya, adaptasi kebahasaan yang perlu dibimbing oleh guru secara sistematis dan sabar, gitu ya. Harus secara sistematis dan sabar serta harus terus-menerus. Karena kita dalam berbahasa itu perlu latihan, gitu ya. Apalagi ini kan salah satunya dari keterampilan berbahasa. Berbicara, menyimak, menulis, itu perlu latihan. Kemudian ini 3 bentuk interferensi bahasa. Tadi ya yang saya katakan, interferensi fonologis, ya pengucapan kata dalam bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem bunyi bahasa ibu tadi ya contohnya. Kalau ini mah silahkan boleh. Tapi yang lebih erat seperti tadi yang kita contoh. Orang Sunda mah umumnya kalau menggunakan bahasa Indonesia ada muncul fonem H di beberapa diksi bahasa Indonesia. Kemudian ada juga interferensi sintaksis. Ya, penggunaan struktur kalimat yang dipengaruhi oleh pola kalimat bahasa ibu. Susunan katanya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Ya, misalnya ini nih, kalau bahasa Indonesia kan DM, diterangkan, menerangkan. Misalnya ada nasi goreng. Nasi yang diterangkan, yang menerangkan itu keterangannya. Nasi goreng. Kalau bahasa Sunda, goreng sangu. Ya, nah, goreng sangu. Gorengnya lah baru sangunya. Ya, kita harus tulis tidak ya? Contoh ini Maya.
Anda bisa telusuri berbagai contoh. Nasi goreng. Nah, kalau bahasa Sunda mah sangu goreng sangu. Sangu. Nah, itu ya. Ini contohnya. Kalau di bahasa Sunda menjadi sangu goreng, ya sangu goreng berarti nasinya kan yang jelek. Apakah apakah nasinya itu katutungan atau misalnya basi atau seperti apa gitu ya. Kemudian interferensi leksikal. Ini ya tadi contoh. Ada ngampus. Dalam bahasa Sunda mah betul ada nasalisasi. Tapi dalam bahasa Indonesia nasalisasi ini merupakan bentuk yang tidak baku. Jadi ada interferensi fonologis, interferensi sintaksis, dan juga interferensi leksikal. Tuh ya, orang tuliskan. Kita tulis ya. Eh, Misalnya ada saya, dan diakhiri dengan fonem H. Gitu ya. Saya, apa, sering ada H-nya. Kue juga sama. Muncul fonem H. Letakan. Nah, letakan, namun bahasa Jawa ya. Letakan jadi letakan. Ini E-nya menjadi E-teleng. Jadi E-teleng saya gunakan ini ya. Nah, letakan kan yang tepat. Begitu. Kemudian strategi mengatasi interferensi di kelas. Ya, tentu saja kita harus menunjukkan jalan yang benar begitu ya. Hindari misalnya tadi penggunaan fonem H di akhir-akhir kata misalnya. Mengajarkan apa cara mengucapkan yang benarnya seperti apa, fonemiknya seperti apa gitu ya. Lakukan latihan pengucapan secara rutin dan terstruktur. Fokus pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang sering terpengaruh oleh bahasa ibu siswa. Ya, seperti vokal, konsonan, ya, vokal atau konsonan-konsonan tertentu. Begitu. Ya, berikan pengertian. Ini teh cara mengucapkan yang betulnya itu harus seperti apa? Ininya haknya coba hilangkan. Jujur saja, saya di awal-awal menjadi mahasiswa PBSI itu sering menggunakan kata-kata ini saya, apa, kue, gitu ya. Tapi semakin lama tahu, gitu, saya mencoba menghindari bentuk-bentuk yang seperti itu. Jadi apa saya itu sudah tidak muncul fonem H. Gitu. Latihan kalimat dan struktur. Lampu. Gunakan latihan terpadu. Jadi inti nama ini ya di diksi latihan. Gunakan latihan terpadu untuk membantu siswa membangun kalimat yang sesuai